bicara begitu mengenai Yesus Muslim atau Kristen? Boleh, kenapa nggak boleh? Kenapa boleh? Karena di dalam Quran disebutkan Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun semuanya adalah Muslim. Muslim artinya adalah orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang berarti yang mungkin bapak-bapak belum pernah dengar atau mungkin bapak-bapak belum pernah baca di dalam kitab saudara-saudara kita yang lain, itu yang mungkin kita nanti baca ya sama-sama ya, lihat ya. Boleh nggak sih Pak baca kitab orang lain? Boleh, tapi asal jangan pakai bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Hayati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kembali kami akan membawakan video yaitu dari seorang yang sudah lama masuk Islam, yaitu Qadon Titan. Beliau adalah pakar kristologi. Beliau akan memaparkan asal usul dari kitab suci saudara kita Kristen ataupun Katolik ya. Dari mana asalnya, apakah betul-betul dari Allah atau hanya karangan manusia yang diatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak videonya. Jadi tujuan kita untuk mempelajari ilmu kristologi ini tidak lain tidak bukan adalah untuk membentengi akidah umat Islam. Dari apa? Dari yang namanya upaya-upaya pendangkalan akidah atau upaya-upaya pemurtadan. Di daerah sini masih ada nggak ya Pak ya upaya-upaya pemurtadan Pak? Oh banyak Pak. Ada ya. Kalau ada saya lanjutkan nih. Kalau sudah nggak ada saya pindah tempat lain maksud saya gitu. Aduh, mohon maaf sampai lupa memperkenalkan diri ya. Tadi mungkin sudah disebutkan. Mungkin juga ada bapak-bapak yang di sini yang sudah mengetahui channel kami, channel Doditan. Nama saya Doditan. Tan itu adalah marga saya. Tadi marganya apa? Ah, benar. Nah, marga itu bahasa Hokkien-nya betul ya. Berarti Frederick setan. Saya juga setan. Margatan maksudnya ya. Setan bukan seton Pak. Alhamdulillah saya kembali ke Islam. Nah, ketika kita sudah mengetahui esensi daripada Islam, saya sudah nggak mau lagi disebut sebagai mualaf. Jangan sebut kita mualaf terus ya, Hendrik ya. Sebut aja mantan kafir gitu ya. Gak apa-apa ya, sebut mantan kafir ya. Daripada mantan muslim, ya Pak. Nah, alhamdulillah kita harus selalu ingat bahwa setiap manusia yang lahir fitrahnya adalah muslim. Fitrah ya, sifat asal manusia adalah muslim. Apalagi di dalam Islam kita mengetahui bahwa setiap ruh dan jiwa kita sebelum lahir menjadi manusia, kita semua di alam ruh dulu sudah pernah berikrar, sudah pernah bersyahadat, dan kita sudah mengaku bahwa Rob kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ketika kita lahir, kalau bapak-bapak ini lahir di keluarga muslim, alhamdulillah bapak terus muslim. Tapi kalau kayak saya, Hendrik ini mungkin lahir di keluarga yang belum muslim, kami dikafirkan. Itu nggak? Dikafirkan oleh orang tua kita, nanti juga ada oleh teman kita. Kita dibawa ke gereja, kita menjadi orang Kristen, nanti ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi Majusi. Tetapi ketika orang itu besar, mendengar Islam, menerima Islam, seperti halnya saya dan Hendrik, kita sebenarnya bukan pindah agama, tapi kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia. Itu yang harus kita selalu ingat ya. Jadi pesan saya buat bapak-bapak yang ada di sini, yuk kita selalu ingat fitrah kita, fitrah manusia itu adalah muslim. Muslim apa? Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Islam artinya berserah diri. Muslim orang yang berislam. Islam selain berserah diri juga patuh, taat, tunduk, dan selamat, damai. Jadi sebenarnya dengan definisi yang simpel seperti itu aja, sebenarnya harusnya kita bisa memahami bahwa inna dina indallahil Islam itu pasti benar gitu ya. Jangan sampai nanti kita mendengar semua agama sama. Ada yang pernah dengar itu Pak? Ada yang pernah dengar gitu?
Bukan Pak ya. Setiap agama ya, kalau kita bicara dalam konteks bernegara di Indonesia, setiap agama berhak mengklaim agamanya yang benar. Betul nggak Pak? Betul kan? Kita boleh kan? Dan kita berhak mengklaim bahwa Islam adalah agama yang benar. Kita punya patokan, ada ayat inna dina indallahil Islam. Kita nggak boleh bilang bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Jangan bilang begitu Pak. Ada bedanya nggak Pak? Islam agama yang paling benar dan Islam agama yang benar. Beda ya Pak ya? Walaupun ada kata paling, hati-hati, itu bisa merusak akidah kita ya, jadi kita harus merasa yakin Islam adalah agama yang benar, bukan yang paling benar. Kalau yang paling benar berarti ada yang lain yang benar gitu. Nah, kita boleh dan kita berhak mengklaim Islam adalah agama yang benar. Agama yang lain pun juga boleh klaim hal yang serupa, dan kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai, kita harus saling bertoleransi ya. Tetapi toleransi yang harus kita tunjukkan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita hanya sebatas toleransi dalam hal ibadah ya. Tapi dalam hal akidah boleh nggak? Nggak boleh ya. Dalam hal akidah harga mati gitu. Seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Kita juga di dalam Islam, akidah Islam juga harga mati ya. Nah baik, saya kembali lagi ke pokok bahasan tentang kristologi. Isa jam berapa nanti? Jam 7. Baik, tadi saya sudah jelaskan sedikit mengenai definisi daripada kristologi. Saya ulang sedikit bahwa yayasan kami, Yayasan Pembina Mualafat Tauhid di Surabaya, menganggap bahwa dakwah kristologi ini adalah dakwah tauhid. Kenapa? Karena kami menggunakan dakwah kristologi ini untuk mengajak orang untuk bertauhid. Nah, kami juga menganggap dakwah kristologi ini juga dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup bersama dengan sahabat-sahabatnya. Betul kan? Ketika Rasulullah berinteraksi dengan orang Nasrani, berinteraksi dengan orang Yahudi, yang mereka perbincangkan, yang mereka perdebatkan juga masalah kristologi. Ketika sahabat Nabi mengungsi ke negeri Habasyah, juga yang diperbincangkan kristologi, gitu ya. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran yang menyebutkan atau menceritakan tentang nabi-nabi ya, yang sudah diturunkan dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, kemudian juga Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menceritakan kisah tersebut sebagai apa? Sebagai peringatan ya, sebagai peringatan buat seluruh umat manusia, termasuk kita semua ya. Nah, apa saja nanti yang diceritakan di dalam Quran yang berhubungan dengan topik kita pada malam hari ini, yaitu Yesus, Muslim, atau Kristen. Nah, judulnya kok agak nyerempet-nyerempet gitu ya. Bukan agak nyerempet, kali nyerempet beneran kali ya, kayaknya nyenggol berarti ya. Nah, boleh nggak kita bicara begitu mengenai Yesus, Muslim, atau Kristen? Boleh, kenapa nggak boleh? Kenapa boleh? Karena di dalam Quran disebutkan Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun semuanya adalah Muslim. Muslim artinya adalah orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang berarti yang mungkin bapak-bapak belum pernah dengar atau mungkin bapak-bapak belum pernah baca di dalam kitab saudara-saudara kita yang lain, itu yang mungkin kita nanti baca ya sama-sama ya, lihat ya. Boleh nggak sih Pak baca kitab orang lain? Boleh, tapi asal jangan pakai bismillah ya. Baik, nah saya kemana-mana bawa koper ini, koper isinya kitab-kitab, kitab-kitab dari saudara kita yang di Kristen. Saya udah kayak tukang buku ya. Saya buka dulu ya. Mungkin sebelum saya membuka ayat, saya perkenalkan dulu nih. Ini ada kitabnya orang Kristen. Nah, secara umum yang sering digunakan oleh saudara kita Kristen yang disebut dengan Kristen Protestan ya, yang paling banyak di Indonesia ya, itu adalah ini. Di sini ada tulisannya apa nih? Alkitab ya. Tapi saya menghimbau nih kepada saudara-saudara seiman saya supaya jangan menyebut kitab ini sebagai Alkitab ya Pak ya. Sebut saja nih kitab Bible, bahasa Inggris dikit Pak, modern dikit gitu lah ya, jangan terlalu kuno gitu. Sebutnya nih Bible aja Pak, paling jauh Holy Bible gitu lah. Kenapa begitu? Karena Al-Quran kita juga disebut Alkitab juga. Nah, kalau Al-Quran kita juga disebut Alkitab, terus kita sebut ini Alkitab, terbawa pada bingung sendiri gitu ya. Makanya jangan sebut ini sebagai Alkitab, sebut saja nih Bible. Di dalam kitab mereka yang kita sebut Bible ini ada 4 kitab ya.
4 kitab di sini nih, yang tebalnya kira-kira segini nih. Ini sama orang Kristen disebut sebagai Injil. Nah, ya, yaitu apa? Yaitu ada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oleh orang Kristen disebut Injil. Gimana? Apakah kita juga sebut ini Injil? Enggak. Kenapa, Pak? Bukan yang asli katanya. Tetapi saya mau berikan definisinya dulu nih ya. Kita sering membaca di dalam Quran, sering disebutkan bahwa kitab Quran itu membenarkan kitab-kitab yang diberikan sebelumnya kepada Bani Israel. Betul kan? Ada kitab apa? Taurat. Kemudian apa? Zabur. Kemudian apa? Injil. Ada 3 kitab. Kata kitab sendiri, apakah itu pasti berbentuk buku seperti ini? Kata kitab itu, apakah pasti berbentuk buku seperti ini? Bukan, Pak ya. Kitab itu dalam bahasa Arab artinya bisa berupa wahyu yang dibuatkan mushaf begini yang dituliskan, atau juga bisa berarti perintah, hukum, atau ketetapan, gitu ya. Jadi ketika saya mengatakan Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu, setuju nggak Pak? Setuju? Wahyu, Pak. Kalau wahyu bentuknya seperti apa, Pak? Wahyu gimana bentuknya? Seperti kita mungkin kalau ngopi di kafe gitu, kalau habis kita ngopi dapat ilham gitu ya. Kita manusia biasa, bukan nabi, dapatnya bukan wahyu tapi dapat ilham. Ya, sesuatu yang tiba-tiba kita tahu aja gitu. Tapi kalau wahyu itu adalah sesuatu pesan atau pengetahuan yang tiba-tiba diterima oleh nabi atau rasulnya, gitu kan? Itu adalah yang namanya pesan atau pengetahuan dari Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya, yang kemudian sama Nabi ini diajarkan kepada umatnya atau kaumnya. Betul kan Pak? Jadi Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul? Setuju Pak ya? Setuju ya? Taurat, Zabur, Injil itu dijanjikan untuk dijaga nggak Pak? Oleh Allah SWT? Enggak. Dijanjikan nggak Pak? Nggak ada ya? Nggak ada pesan begitu ya? Nggak ada ayat begitu ya? Yang dijanjikan untuk dijaga apa? Hanya Quran. Betul? Kami yang menurunkan, kami pula yang menjaganya, Quran. Tetapi Taurat, Zabur, Injil pernah nggak dijanjikan untuk dijaga? Belum pernah Pak ya? Belum pernah baca ya? Jadi ketika dikatakan, saya mengatakan Taurat, Zabur, Injil tidak pernah dijanjikan untuk dijaga, saya punya pertanyaan, apakah Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran itu adalah kitab ini? Bukan. Alhamdulillah ada jawab bukan. Ada lagi yang berani bilang apakah Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran itu kitab ini? Bukan ya? Tahu dari mana Pak? Ini bukan ini. Tidak semuanya yang menulis Paulus Pak. Tidak semuanya. Di sini juga ada yang menyebut-nyebut Taurat, menyebut-nyebut Zabur atau Mazmur, menyebut-nyebut Injil gitu. Tetapi apakah ini Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran? Bukan. Bukannya kenapa Pak? Nah itu memang perlu belajar Pak. Ya, dari mana kitab ini ditulis, kapan ditulis, siapa yang nulis, dan penyebarannya bagaimana atau penyusunannya bagaimana. Nah, sebelum saya bicara topik utama Yesus Muslim atau Kristen, saya perkenalkan dulu ke Bapak kitab-kitab yang tersusun ya, yang menjadi ini gitu Pak. Oke, sebentar aja Pak, nggak lama. Kitab yang disebut dengan Alkitab oleh orang Kristen ini di dalamnya ada 2 bagian utama ya. 2 bagian utama itu yang disebut dengan yang ada indeks warna hitam ini ya, indeks warna hitam. Di depan itu ada tulisannya apa? Perjanjian Lama. Nah, ini ada tulisannya nih. Perjanjian Lama ya. Apa itu Perjanjian Lama? Perjanjian Lama adalah kitab-kitab yang ternyata bukan punya orang Kristen. Punya siapa? Punya Yahudi. Mana buktinya? Ini ada kitabnya nih. Ini adalah kitabnya orang Yahudi nih. Kitabnya orang Yahudi namanya itu Tanakh. Nah, ya nanti saya sebutkan, nanti saya buka lagi. Bagian yang kedua, yang indeksnya merah-merah ini adalah kitabnya orang Kristen ya, yang disebut dengan Perjanjian Baru. Nah, ya. Kalau yang di Perjanjian Lama ini ada kira-kira 39 kitab. Terdiri dari kitab-kitab dari mulai namanya Kejadian sampai di sini Maliaki. Kalau yang Perjanjian Baru ada kira-kira 27 kitab. Dari mulai kitab Matius sampai Wahyu, ya. Nanti kita bisa bagi lagi yang Perjanjian Baru ini. Perjanjian Baru ini bisa dibagi lagi menjadi 2, yaitu 4 kitab yang disebut dengan Gospel. Nah, saya nggak nyebut
nyebut Injil Pak, saya nyebutnya Gospel ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sisanya ini adalah kitab-kitab yang dianggap sebagai tulisan-tulisan Paulus. Ada 13 yang dianggap surat tulisan Paulus, sisanya adalah kitab-kitab yang dianggap tulisan rasul-rasul. Nah, kok rasul? Apa tuh rasul? Jangan disamakan dengan kata rasul di dalam Islam Pak ya. Kata rasul di dalam sini itu beda artinya dengan rasul dalam Islam. Rasul di sini artinya hanya dianggap sebagai pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Kita di dalam Islam, rasul adalah nabi yang menerima risalah ya, bukan hanya wahyu tapi risalah ya. Jadi kita bisa membagi kitabnya orang Kristen ini sebenarnya menjadi 3 bagian. Yang pertama perjanjian lama punya orang Yahudi, yang kedua 4 gospel ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang ketiga disebut dengan surat-surat rasul, termasuk di dalamnya rasul Paulus. Nah, punya rasul Pak ya, nggak apa-apa, diemin aja Pak, jangan apa-apa. Nah, sekarang bagaimana ceritanya? Kok bisa kitabnya orang Yahudi menjadi kitabnya orang Kristen? Nah, itu kan ya. Kitabnya orang Yahudi ini yang disebut dengan Tanakh ya, ada tulisan ini Tanakh. Ini adalah kumpulan daripada kitab-kitab. Yang pertama, kumpulan disebut dengan Taurat atau yang kita kenal dengan Taurat ya. Yang disebut dengan kumpulan kitab Taurat di sini adalah kitab-kitab yang disebut dengan 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya, nggak usah dihafalin Mas ya. Itu disebut dengan 5 kitab Musa. Kemudian kedua, itu adalah kelompok kitab-kitab yang disebut dengan kitab nabi-nabi atau yang menceritakan tentang nabi-nabi. Ada Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Ayub, Hagai, Yunus, kemudian Maliaki dan sebagainya. Nanti kelompok yang ketiga namanya kitab tulisan atau writing atau ketuvim. Itu dianggap sebagai tulisan daripada orang-orang bijak, termasuk tulisan nabi-nabi. Nanti ada tulisan yang disebut dengan Mazmur. Di sini tulisannya Mazmur. Kita Islam mengenal dengan Zabur, gitu ya. Nanti ada Kidung Agung, Pengkhotbah, Ratapan dan sebagainya. Kelompok kitab-kitab itu tadi 3 kelompok itu disusun menjadi sebuah kitab namanya Tanakh. Tanakh ini jadi kitabnya orang Yahudi. Ditulis atau disusun dalam bahasa Ibrani, disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya, artinya sebelum ada Yesus gitu. Jadi Yesus belum lahir, hampir 5 abad ini sudah ada, sudah ditulis, sudah disusun oleh orang-orang Yahudi setelah mereka dan selama mereka berada di Babilonia. Ya, jadi ada sejarah sedikit tentang bangsa Israel bahwa mereka ketika diserang oleh Assyria kemudian direbut oleh Babilonia, orang-orang Israel yang sudah membangun bait suci atau Baitul Maqdis pertama kali itu dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar kedua. Kemudian orang-orang Israel dibawa ke Babilonia, diungsikan. Nah, selama diungsikan mereka menyusun ini gitu. Ya. Kemudian di abad ketiga kitab ini yang dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Nah, ini kitabnya. Namanya kitab apa? Septuaginta. Septuaginta ditulis dalam bahasa Yunani, diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi juga sebenarnya ya, 72 rabi-rabi yang diimpor dari Yerusalem dibawa ke Mesir, kota Alexandria, diterjemahkan di sana, kemudian selesai kira-kira sampai abad kedua ya, hampir pertengahan kurang lebih lah, pertengahan abad kedua. Nah, ketika sudah menjadi kitab yang berbahasa Yunani ini, kitab ini beredar sampai kira-kira abad keempat Masehi. Nah, berarti dari abad kedua, abad pertama Masehi, kedua, ketiga, keempat Masehi. Berarti kira-kira 600 tahun kitab ini beredar dalam berbagai versi, tetapi terjemahannya kemudian diutak-atik gitulah. Kalau bahasa kerennya diresensi gitu. Resensi itu artinya dikritik terjemahannya. Jadi terjemahan ini di abad keempat itu distandarisasi oleh bapak-bapak gereja, setelah sebelumnya diresensi oleh bapak gereja Origen, Lucian, terakhir abad keempat Hesisius. Ini digabungkan dengan perjanjian baru. Nah, ini kita cuma isinya perjanjian baru nih. Jadi pada waktu abad keempat ini jadi perjanjian lama, ini jadi perjanjian baru, digabungkan jadi satu. Ini yang jadi kitabnya orang Kristen. Kemudian baru diterjemahkan ke bahasa Latin, ke bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Inggris dan sebagainya, sampai ke bahasa Indonesia jadi yang ini. Oke, jadi ini sejarahnya sedikit lah supaya bapak-bapak tahu nih. Permasalahannya, nah, apakah orang Yahudi yang punya ini mau menerima ini? Nggak mau. Kenapa? Beda bahasa. Bukan beda bahasa, tapi beda pemahaman, beda penafsiran gitu ya. Karena terjemahannya sudah diresensi atau diutak-atik, sehingga buku ini tidak bisa mewakili 100% buku ini. Jadi orang Yahudi bilang itu sudah tidak mewakili tafsirnya orang Yahudi gitu. Jadi yang ini seolah-olah berbicara tentang Yesus di sini. Nah,
yang menyusun kitab ini banyak sekali mengutip dari sini. Hampir 1000 ayat yang ada di sini berasal dari sini. Jadi kalau orang Kristen bilang bahwa penulis Perjanjian Baru diinspirasi oleh Roh Kudus, karena ada 1000 ayat yang dikutip dari sini, kan jadi tanya kita, diinspirasi oleh Roh Kudus atau diinspirasi oleh ini gitu. Septuaginta 1000 ayat, nggak sedikit loh ya, banyak. Nah, setelah ini menjadi kitabnya orang Kristen, kita perlu bertanya, bedanya apa ini dan ini? Yang ini setelah diresensi menjadi berbicara seolah-olah Yesus dinubuatkan di sini. Ya, ini akan jadi Perjanjian Lama. Jadi orang Kristen bilang Yesus itu sudah dinubuatkan di sini. Padahal kalau menurut orang Yahudi yang punya ini, enggak, salah. Itu bukan nubuat untuk Yesus, itu nubuat untuk yang lain. Ada nubuat untuk Raja Hezekia, ada nubuat untuk anaknya Raja Yesaya, Nabi Yesaya dan sebagainya. Jadi tafsirnya orang Yahudi yang ini dengan tafsirnya orang Kristen untuk ini berbeda, gitu ya. Ini yang menjadikan orang Kristen pakai kitabnya orang Yahudi. Sampai di sini paham ya? Ya, alhamdulillah. Izin minum dulu Pak ya. Dari tadi nyampe belum minum nih. Orang ini. Nah, sekarang apakah ini ataupun ini adalah Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran? Nah, tadi bapak-bapak yang bilang bukan, kita harus sama-sama paham nih Pak, bahwa apakah yang nulis ini Nabi Musa? Bukan, bisa buktiin Pak? Bisa, harus bisa ya, kalau perlu bahannya nanti saya bisa kasih. Ternyata ini yang nulis bukan Nabi Musa langsung. Menurut tradisi orang Yahudi, ini yang nulis Nabi Musa sampai di 5 kitab Musa aja yang tadi ya. Tetapi itu hanya bertahan sampai abad-abad ke-8, 9. Abad-abad belakangan itu sudah membuktikan bahwa ternyata 5 kitab Musa yang ada di sini bukan ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam. Juga bukan ditulis oleh orang-orang yang pernah ketemu langsung sama Nabi Musa. Juga bukan ditulis oleh orang-orang yang pernah mengenal saksi mata langsung. Jadi kitab ini ditulis kira-kira tadi saya bilang apa? Tahun berapa? 450 sebelum Masehi. Nah, Nabi Musa hidupnya abad berapa? Abad 15, abad 14 sebelum Masehi. Jadi ada jarak kira-kira berapa? 1000 tahun atau 1 milenium. Kalau Quran kita pertama kali dibuat jadi mushaf, bedanya berapa tahun Pak setelah Nabi meninggal? Ada yang tahu? Mushaf Quran kita pertama kali disusun itu berapa tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat? Ada yang bisa jawab? 2 tahun? Berapa tahun? Hah, kok pada nggak tahu semua? Gimana nih cerita ini? Ini bahas kitab orang, kitab sendiri nggak tahu gimana? Ada yang tahu? Hah? Tidak sampai 2 tahun. Tidak sampai 2 tahun sudah dikodifikasi pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu. Nah ini 1000 tahun. Bayangkan 2 tahun, 1000 tahun. Bapak-bapak bisa bayangkan kan? Apakah ini murni pesan dari Nabi Musa alaihissalam? Ya, Nabi Daud alaihissalam hidup kira-kira di abad ke-10 atau 11 ke 10 sebelum Masehi. Berarti jarak ke sini berapa? 500 tahun. Ya. Bagaimana bisa dibuktikan bahwa ini tulisannya Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam? Ya, tidak bisa dibuktikan. Jadi ini adalah tulisan daripada orang-orang Yahudi di abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, terus yang ini yang disebut dengan Perjanjian Baru, kitabnya orang Kristen yang disebut dengan 4 gospel ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah itu perkataannya Yesus atau perkataannya Nabi Isa alaihissalam? Bukan juga Pak, ternyata yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu juga bukan orang-orang yang pernah ketemu langsung dengan Yesus, bukan juga orang-orang yang mengenal saksi mata langsung ya. Jadi menurut ahli-ahli Perjanjian Baru itu bisa dikatakan yang menulis 4 gospel itu bukan saksi mata langsung, bukan orang yang kenal saksi mata langsung. Artinya orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus langsung, tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, ibaratnya nggak pernah ngopi bareng gitu lah sama Yesus. Yang ngomong bukan saya, ahli-ahli Perjanjian Baru loh Pak, dari kalangan Kristen gitu ya. Nah, terus kemudian di sini juga ada surat-surat Paulus ya. Ada yang namanya Galatia, Roma, 1-2 Korintus, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius dan sebagainya. Ya, ada Filemon dan sebagainya. Dari 13 surat-surat yang dianggap tulisan Paulus, ternyata menurut hampir semua ahli-ahli Perjanjian Baru juga itu tidak semuanya ditulis oleh Paulus. Yang dianggap benar-benar ditulis Paulus hanya 7. Sisanya yang 6 diperdebatkan. Ya, dikatakan itu yang menulis adalah kelompok Paulin gitu ya. Bukan nama orang ya, bukan nama cewek ya. Paulin adalah orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus.
Kemudian sisanya juga begitu, yang dianggap sebagai surat-surat Petrus, Yudas dan sebagainya tidak bisa dipastikan itu adalah tulisan asli daripada yang bernama tersebut. Nah, sekarang dari hal kesahihan ya atau keautentikan penulisnya, kita jadi bisa mengetahui bahwa ternyata ini jauh berbeda dengan tradisi Islam. Kalau di Kristen, kitabnya mereka diturunkan dengan tradisi tulisan atau teks. Kalau Islam diturunkan dalam tradisi lisan atau hafalan, ya. Makanya ketika pertama kali Quran dikodifikasi atau disusun menjadi mushaf, Khalifah Abu Bakar kan menyusun sebuah tim yang dipimpin oleh sahabat Nabi, yaitu Sa'id bin Sabit, yang dia sudah hafal ngelotok atau hafiz Quran gitu. Jadi setiap sahabat yang mau setor ayat untuk dimasukkan ke dalam hafiz, dites dulu bacaannya. Kalau bacanya betul, baru masuk ke dalam mushaf Quran. Kalau salah, ditolak. Artinya yang dipelihara dalam tradisi Islam itu adalah tradisi lisan atau tradisi bacaan. Namanya aja Quran. Quran juga itu artinya juga membaca gitu ya, atau bacaan gitu lah. Nah, sekarang bedanya apa nih antara kitab orang Yahudi dengan kitabnya orang Kristen, khususnya yang ini, yang terjemahannya? Di dalam kitabnya orang Yahudi itu ada ayat yang berkata begini: Tuhan bukanlah manusia, Tuhan bukanlah anak manusia. Bilangan 23 ayat 19. Nggak usah dibaca lah ya, biar ini ya, biar cepat ya, nanti karena yang penting aja ya. Ada ayat bunyi begitu Pak. Kita mengenal ayat di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat ketiga apa Pak? Lam yalid walam yulad. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Lam yalid walam yulad. Kira-kira sama Pak? Mirip ya? Mirip Bapak? Setara ini ya. Jadi orang Yahudi tidak ada yang percaya Tuhan yang Maha Esa itu bisa jadi manusia gitu ya. Kemudian ada juga ayat di dalam kitabnya orang Yahudi ini, bunyinya begini: Shema Israel, Adone Elohenu, Adone Ehad. Ada kata-kata Ehad ya. Kita di Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama apa? Qul huwallahu ahad. Itu artinya sama kurang lebih ya. Kalau mereka bilang Adone Elohenu, Adone Ehad, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kita mengatakan Qul huwallahu ahad. Itu sama artinya kurang lebih ya. Jadi bisa dikatakan kitabnya orang Yahudi yang di sini, menurut tafsirnya orang Yahudi, ini adalah menganut konsep tauhid gitu. Kita juga tauhid sama. Kristen gimana bilangnya? Oh, Kristen bilangnya kita juga tauhid, kita juga monoteis, Tuhan kita tuh Maha Esa gitu. Cuman atau tapi, selalu tapinya, Tuhan kita yang Maha Esa itu bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Siapa? Bapa, Putra, Roh Kudus, yang disebut dengan Trinitas, Tritunggal Pak. Pernah dengar Pak ya? Mereka bilangnya Bapa itu Tuhan, Putra atau Anak itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan Pak. Paham nggak Pak? Alhamdulillah nggak paham Pak. Kalau paham bahaya tuh malah. Dulu Hendrik paham? Hah? Paham? Lah kok pindah ke Islam kalau paham? Ya. Jadi kalau bilang Tuhan Bapa itu Maha Kuasa, Anak itu Maha Kuasa, Roh Kudus itu Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa, gimana caranya kita paham? Ya, mungkin teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang Kristen bisa paham dengan bilang karena mereka punya jamahan Roh Kudus gitu. Nah, Roh Kudus namanya siapa juga nggak tahu Pak. Bapa namanya siapa juga nggak jelas gitu. Yang kita tahu dan mereka tahu hanya ada kata. Sahabat Dahayati yang dirahmati oleh Allah, ternyata kitabnya saudara kita non-muslim, Kristen atau Katolik, itu tidak asli berdasarkan dari fakta-fakta yang telah dipaparkan oleh Kohdon Ditan. Nah, mungkin ada saudara kita dari Kristiani atau Katolik yang merasa keberatan dengan tayangan ini. Jika jenengan mau komplain, mau protes, silakan jenengan hubungi Kohdon Ditan. Beliau yang lebih paham, beliau lebih mengerti, dan beliau memang ahlinya ahli kristologi. Silakan hubungi beliau. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi saudara kita umat Kristiani dan Katolik, sehingga menjadi asbab hidayah bagi mereka dan juga umat non-muslim lainnya, dan masuk Islam menjadi muslim yang solih solihah, dan terutama
menjadi orang yang husnul khotimah, selamat fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan dan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.